Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan marilah kita membuka acara ini dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara ketiga, marilah bersama-sama kita saksikan tari paduka dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur.
Baiklah, acara selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan pertama oleh Ketua Panitia. Dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran yang terhormat Rektor Universitas Indonesia Timur yang mewakili Wakil Rektor 3 Bapak Muhammad Khairul Nur S.Farm MKes. Terima kasih atas kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Bapak Aminuddin SH.MH. Terima kasih atas kehadiran pendamping dan pemberi support kepada panitia selama ini selama pemilihan dekan. Yang terhormat Bapak Ketua Senat Dr. Patawari SHI MH. Terima kasih pula kami sampaikan kepada para tamu undangan yang terhormat baik anggota Senat Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur, Bapak Bedullahi Humas Kampus UIT, dan rekan-rekan panitia yang aktif menyelesaikan tugas kepanitiaan ini, tamu undangan yang terhormat, dan para kandidat yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan rahmatnya. Salam dan salawat pada baginda Rasulullah SAW sebagai tuntunan dalam risalah yang mulia ini. Segenap tamu undangan dapat hadir untuk mengikuti acara pemaparan visi misi dan juga pemaparan misi dari 3 kandidat bakal calon dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur dirangkaikan langsung dengan proses pemilihan dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur periode 2021 sampai 2025. Pada kesempatan ini, saya selaku Ketua Panitia tidak akan berpanjang-panjang, saya hanya akan melaporkan sedikit tahapan kerjasama yang telah tim kepanitiaan lalui dimulai sejak tanggal 2 November 2020. Panitia mulai bekerja hari pertama berdasarkan mandat dari Senat Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur untuk mulai mengumpulkan berkas dan soal bakal calon dekan hingga tanggal 14 November 2020. Kemudian masuk tahapan 15 sampai 16 November 2020 itu panitia sudah memberikan kesempatan pada bakal calon dekan Fakultas Hukum untuk melengkapi berkas yang masih kurang. Kemudian masuk lagi tahap 3 yaitu hasil verifikasi berkas yang sah. Tanggal 16 November itu diumumkan dan panitia dari 4 orang yang daftar berhasil menjaring 3 bakal calon dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur yang memenuhi syarat formil dan material pendaftaran dan kelengkapan berkas. Tahapan selanjutnya setelah melalui tahapan rapat senat yang diadakan via Zoom Jumat malam pukul 8 hingga selesai pada tanggal 20 November 2020, diputuskan bahwa hari penyelenggaraan pemaparan visi misi sekaligus dirangkaikan dengan pemilihan calon dekan Fakultas Hukum periode 2021 sampai 2025 mulai dan diselenggarakan pada hari ini Senin 23 November 2020. Nah, tibalah pada hari ini kepanitiaan tiba pada amanah tugas yang paling puncak yang kami emban, yaitu menyelenggarakan proses pemaparan visi misi bakal calon atau kandidat dekan dan juga pemilihan dekan fakultas untuk periode 2001 sampai 2025. Suksesnya acara ini tak lepas dari iktikat baik dan kerjasama harmonis dari rekan dosen, anggota senat dan adik-adik panitia yang tentu atas restu dari Ibu Rektor Universitas Indonesia Timur dan juga Bapak Ketua Yayasan. Semangat yang dijunjung dalam proses pemilihan ini adalah jayalah Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur, kerja cerdas dalam kebersamaan. Setiap kandidat adalah individu yang luar biasa dalam ranah akademisi dan praktisi. Pribadi mumpuni yang profesional, sehingga kami patut bersyukur proses pemilihan dekan periode ini
dihiasi oleh dosen yang hebat di dalam dan di luar kampus Universitas Indonesia Timur. Akhir kata, amanah yang paling penting hari ini sudah kami panitia coba tunaikan. Semoga dekan yang representatif kompeten secara khusus membawa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur menjadi lebih baik dan membawa nama harum Universitas Indonesia Timur makin jaya dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Hormat kami panitia pelaksana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan meriah kepada Ketua Panitia kita, Ibu Dr. Lisa Mary SHMH. Dan selanjutnya kita masuki sambutan kedua, yaitu sambutan Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Universitas Indonesia Timur, yang terhormat Wakil Rektor 3 Universitas Indonesia Timur, yang terhormat para kandidat, Ketua Panitia yang saya cintai, yang saya sangat kagum dengan kerja-kerja hari ini, para dermawan, para dosen, adik-adik yang MC, bahwa keterlibatan hari ini adalah keterlibatan semua adalah internal Fakultas Hukum yang mencoba kita gagas untuk kemudian melahirkan sebuah keinginan untuk bagaimana Fakultas Hukum ini tetap bisa jaya ke depan. Terima kasih banyak daripada managing Denpasar Hotel Makassar yang tidak bisa sebut sama namanya satu persatu, para anggota senat, para dosen, para dekanat yang hadir pada saat ini. Saudara-saudara sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan waktu ruang kepada kita semua sehingga kita berada di tempat ini. Tak lain tak bukan adalah untuk menjadikan sebagai sebuah titah awal untuk kemudian menjadikan Fakultas Hukum sebagai fakultas yang menjadi sebuah visi untuk terdepan dan bersaingnya nanti bukan hanya era lokal tapi kita juga mau pada era regional sampai nasional sampai kemudian internasional. Potensi seperti itu kemudian dimiliki oleh Fakultas Hukum. Tidak bisa dipungkiri bahwa hari ini adalah merupakan sebuah proses untuk kemudian mensaring, menyaring, memverifikasi untuk menemukan dosen terbaik untuk menakodai Fakultas Hukum ke depan. Tentu ini gagasan tidak lahir secara tiba-tiba, tapi ini dia lahir dari sebuah proses yang panjang sejak tahun 2019 untuk kemudian melihat bahwasanya ada sebuah kesadaran hukum, proses itu ternyata jauh lebih penting daripada sebuah akhir. Karena landasan filosofis dan religinya bahwa kelak Tuhan tidak akan pernah bertanya kepada kita, mengapa Pak Tawari, kenapa Pak Tawari jadi ketua senat, kenapa Jokowi jadi presiden, kenapa Anda menjadi gubernur, kenapa Anda menjadi bupati. Tuhan tidak bertanya seperti itu, tapi yakin akan pasti kita temukan bagaimana caramu menjadi presiden, bagaimana caramu menjadi ketua senat, bagaimana caramu menjadi dekan. Epistemologi itu dalam pendekatan filsafat, maka dipastikan kita akan berjumpa dengan kalimat itu. Maka proses itulah yang dijadikan ukuran untuk melihat sebuah hasil, bahwa sebagaimana kata-kata bijak dari beberapa media sosial bahwa tujuan tidak akan pernah mengkhianati namanya proses. Ini adalah proses kita lakukan. Ini adalah sebuah proses yang kita lakukan yang kedua menemukan sebuah hasil. Dan kita menghargai proses itu sebagai sebuah ikhtiar untuk menuju, karena ini adalah organisasi. Konsekuensi logis yang harus kita terima bahwa ini adalah organisasi Fakultas Hukum, ini adalah organisasi UIT. Kita harus tata dengan baik untuk menciptakan sebuah proses generasi dan regenerasi, bukan untuk kepentingan saya. Saya kemudian akan mungkin tidak mungkin berlama-lama misalnya di kampus untuk kemudian dulu menjadi ketua prodi, kemudian setelah itu menjadi 2 kali dekan. Tidak mungkin saya akan terus menjadi ketua prodi sepanjang masa. Tapi adakah sesuatu yang kita bisa titipkan kepada adik-adik kita? Alhamdulillah hari ini banyak dosen baru. Terbukti misalnya di Fakultas Hukum ini, Ketua Yayasan yang saya hormati, bahwa waktu saya menjadi wakil dekan itu, waktu saya prediksikan bahwa Fakultas Hukum ini akan mendapatkan doktor sejumlah 2024 itu adalah 17 doktor yang ada di UIT. Dan terbukti hari ini di
dikala kemudian UIT mengalami gonjang-ganjing sanksi administrasi berat, yang saya katakan bahwa sanksi waktu itu tidak bisa berak, mohon maaf kata itu, tidak bisa juga tidak bisa buang air besar, tidak bisa juga makan, tidak bisa menerima mahasiswa Pak, tidak bisa menerbitkan atau mengalumnikan mahasiswa. Akan tetapi kemudian proses itu dimanfaatkan oleh teman-teman hukum untuk mendaftar S3, dan alhamdulillah di kesempatan ini sudah beberapa pendatang baru dokter. Alhamdulillah Dr. Makta sudah ada, Dr. Lisameri juga sudah ada, Dr. Abdul Mpahu juga sudah ada. Kemudian berdatangan lagi nantinya ada Dr. Asbah Hamid, akan juga menjadi dokter juga Eskrim, akan menjadi dokter juga misalnya Dr. Nurisna yang hadir pada kesempatan ini juga, terima kasih. Yang hadir dokter juga Pak Mus, Ibu Lisa Ibu Riri, mohon maaf. Dan ingat bahwa hari ini juga tidak berhenti dengan calon dokter itu, akan ada pendatang baru juga yang sekarang berjibaku dan sekarang lolos. Dia alumni S1 Hukum Universitas Indonesia Timur, alumni S2 Hukum Universitas Indonesia Timur, diterima di Unhas menjadi mahasiswa dokter yang ada di Simran Syahir di tahun 2020. Berdiri silakan. Anggapan orang, bahkan kita semua diisi oleh pandangan rektor waktu itu, salah satu perguruan tinggi menjaga kode etik, tidak perlu sebut namanya, bahwa tidak mau menerima alumni UI. Tapi kenapa mereka menerima Simran? Apa karena mukanya India atau hatinya Arab, atau muka Arab hati India? Kan tidak seperti itu. Tapi yang pasti saya sampaikan waktu itu bahwasanya ingat bahwa UI juga ini bagian daripada proses-proses yang tidak bisa dipisahkan dengan UMI, dengan Gajah Mada, dengan Airlangga, tidak bisa dipisahkan dengan UNAS. Karena yang ada di UIT ini adalah merupakan perguruan tinggi baru yang tahun 2021 itu lahir. Tentu dibutuhkan alumni UNAS untuk masuk, UI untuk masuk, Gajah Mada untuk masuk, dan kita adalah semua yang ada di sini untuk membantu UIT bisa bangkit. Dan kita butuh memang pemimpin seperti Ketua Yayasan ini untuk memberikan sebuah terobosan baru untuk ke depan bisa universitas yang baik. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian, yang Ketua Yayasan saya hormati, Wakil Rektor 3 yang saya sangat cintai, saya sangat banggakan hari ini hadir tengah kita, bahwasanya dosen Fakultas Hukum ini dengan begitu sumber daya yang besar ke depan, tentu ada harapan bahwa bagaimana kita ikat mereka. Kalau tidak, lepas. Dan itu terbukti. Saya di Magister Ilmu Hukum yang mengajar itu 13 doktor, tapi alhamdulillah masih ada saya dan Dr. Kenan tersisa di situ. Yang lain nggak tahu kemana semua. Artinya apa? Tapi ingat bahwa di fakultas hukumnya ini ada sebuah harapan besar dan ada sebuah impian besar ke depan. Ingat Pak, ada prinsip kita di fakultas hukum, biar makan ikan kering, tapi kita bersama-sama, itu akan lebih nikmat daripada kita makan ikan besar tapi sendiri-sendiri. Dan terbukti Pak, hari ini kita kembali dan juga jalan tersiok-siok juga pulang, tidak bisa beli bunga karena habis ditraktir teman-teman misalnya. Kita juga adakan acara seperti ini, alhamdulillah juga tidak berkat daripada teman-teman, dan mereka ini adalah mereka yang memiliki sebuah titik yang sangat jauh ke depan. Yang pada prinsipnya, saudara-saudara sekalian, terima kasih banyak untuk Senat yang hadir pada kesempatan ini untuk kemudian memilih calon pemimpin kita. Siapapun yang terpilih adalah teman kita, dan teman kita akan kita sama-sama lagi makan ikan kering. Simbol makan ikan kering ini artinya bahwa semoga yayasan nanti dan kemudian ada kebijakan-kebijakan baru untuk kemudian enak bersama-sama juga makan ikan besar. Sebuah kata yang saya ingin sampaikan bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah sebagaimana dalil wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Harapannya bahwa hari ini adalah sebuah ibadah. Dengan demikian, saya minta dengan hormat Ketua Yayasan untuk nanti memberikan sambutan dan membuka acara ini. Satu kata, the friendship is never die. Pertemanan itu tidak akan pernah mati, saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan oleh Bapak Dr. Patawari SHIMH. Baiklah, selanjutnya yaitu sambutan oleh Rektor atau yang mewakili dalam hal ini Bapak Wakil Rektor 3. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang
Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Semoga kita semua di ruangan ini tetap diberikan kesehatan, dihindari dari penyakit, dan selalu mendapat rahmat atas apa yang kita lakukan. Yang saya hormati Ketua Yayasan Universitas Indonesia di Makassar, Pak Haji Aminuddin, Ketua Senat Fakultas Hukum, Pak Dr. Patawari, beserta dengan kepengurusan Senat, kepanitiaan, beserta dengan kepengurusan, serta yang termasuk di dalam keluarga besar Fakultas Hukum, karena hari ini adalah pemaparan visi misi dan pemilihan dekan yang kami hormati dan kami banggakan, kandidat, Bapak Ibu dosen dan mahasiswa, dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya yang belum kami sempat sebutkan. Bapak Ibu sekalian, hari ini sedianya Ibu Rektor bersedia untuk hadir, konfirmasi tadi malam kami komunikasi, tapi tiba-tiba tadi pagi konfirmasinya beliau tidak bisa hadir, sehingga mengamanahkan kepada kami karena beliau lagi mendampingi suaminya. Katanya tiba-tiba tadi malam kena serangan jantung, tapi ringan, katanya sakit dada sampai di belakang, dan baru jam 1 tadi baru bisa tidur. Informasinya begitu. Kita doakan semoga suami beliau cepat diberikan kesembuhan, diangkat penyakitnya, dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Bapak Ibu sekalian, harapan kami tentu sama di tingkat senat tadi, apalagi kami di tingkat universitas sangat mendukung, mensupport. Semoga ke depan, apalagi di sini ada Bapak Ketua Yayasan, sehingga nantinya sebenarnya sih kami dari Rektorat juga berharap Ketua Yayasan nanti bisa menghadiri atau mengikuti debat kandidat ini, supaya ada kejadian antara kandidat ini kalau terpilih nanti bisa diimplementasikan atau tidak. Tentang harapan kita barangkali semuanya sama, dan yang saya pribadi dan secara kelembagaan sebagai wakil rektor 3 sangat takjub, sangat wow mungkin begitu bahasa saya. Ini langkah awal atau yang baru di Universitas Nusa Timur semenjak yang saya tahu, mungkin sebelumnya sudah ada atau seperti apa, bahwa diberikan sedikit demokrasi kepada fakultas untuk mengaktifkan senatnya, sehingga nantinya harapan yang kemudian ada di tingkatan fakultas dengan tingkatan rektorat, begitupun dengan yayasan, bisa bersinergi dengan baik dengan lahirnya pemimpin yang dipilih secara demokratis. Saya kira seperti itu. Dan kami juga berharap bahwa memang ini tantangan ke depan daripada problem atau persoalan yang sebelumnya, bahwa UIN ini perlu kita atur, tata, sehingga sinergitas antara fakultas, rektorat, dan yayasan harus selalu bersinergi. Ini kemudian ilmu-ilmu ini juga banyak juga saya dapatkan dari Ketua Senat Fakultas Hukum juga yang selalu memberikan wejangan terhadap saya. Saya pikir Bapak Ibu sekalian mungkin sekian dari kami, permintaan juga kami dari Rektorat, Pak Ketua Yayasan yang buka acara supaya bisa lebih berkah dan barokah nanti hasilnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wakil Rektor 3 Universitas Indonesia Timur. Selanjutnya sambutan keempat Ketua Yayasan Universitas Indonesia Timur, dengan hormat kami persilakan sekaligus membuka acara pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini saya kira adalah momen yang sangat penting bagi kita, bukan hanya untuk Fakultas Hukum, tapi juga untuk Universitas Indonesia Timur pada umumnya.
Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan dulu terima kasih kepada semua komponen termasuk Ketua Senat, para dosen, para pejabat struktural yang ada di Fakultas Hukum. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih ke Bapak Dekan, walaupun sekarang beliau tidak bisa hadir di tempat ini. Beliau juga termasuk orang yang berjasa bagi kita semua, telah membawa kita kembali setelah keterpurukan pada tahun 2018. Kita tidak menghitung berapa besar peranan beliau, tapi kita menganggap bahwa beliau adalah bagian dari bangkitnya kembali Universitas Indonesia Timur dan Fakultas Hukum pada khususnya. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih ke Pak Kandidat Dr. Asbah Hamid. Saya menganggap bahwa beliau mempunyai komitmen yang baik terhadap perkembangan universitas maupun Fakultas Hukum. Tempat ini bukan hanya membicarakan tentang persoalan-persoalan yang ada di Fakultas Hukum, kami juga biasa berdiskusi di sini. Tempat ini meliputi persoalan-persoalan yayasan juga. Ya, beliau biasa memanggil saya di tempat ini. Jadi kalau ibaratnya mungkin tempat ini adalah rumah kedua dari Fakultas Hukum. Rumah kedua Fakultas Hukum. Kalau Malomo itu rumah bersama. Kalau ini Fakultas Hukum. Ya. Adapun harapan kami bahwa pemilihan ini akan bisa melahirkan nantinya dekan pimpinan Fakultas Hukum yang betul-betul mampu meningkatkan baik SDM maupun kualitas para alumni Fakultas Hukum. Sebenarnya kalau melihat dari ketiga kandidat ini, saya yakin betul dibilang tadi Ketua Panitia bahwa secara akademik dan praktis beliau tidak perlu dipertanyakan lagi. Ya, beliau sangat bukan hanya diperhitungkan dalam lingkup universitas maupun Fakultas Hukum, tapi di luar juga beliau sangat diperhitungkan di luar. Ya. Saya sangat mengenal, karena kebetulan latar belakang saya juga Fakultas Hukum, jadi sebenarnya saya sangat mengenal ketiga kandidat yang ada sekarang. Dan satu yang saya anggap bagus bahwa saya yakin semua kandidat ini punya sangat optimis untuk meningkatkan kualitas Fakultas Hukum. Kenapa saya bilang begitu? Seandainya para kandidat ini, maksudnya ketika kita berkaca dengan kondisi yang ada sekarang, ketika kita berkaca kondisi yang ada bukan cuma Fakultas Hukum tapi Universitas Indonesia Timur pada umumnya, mungkin sebagian dari kita berpikir, buat apa sih saya jadi dekan di Fakultas Hukum? Ya kan? Apa yang bisa saya harapkan di situ? Ya. Mungkin kita bisa berpikir begitu, tapi dengan semangat yang dimotori oleh Ketua Senat, dengan motor ini proses berjalan terus sampai ada 3 calon yang saya anggap sangat bisa membawa UIT ke depannya. Karena kita tahu memang kondisi kita sekarang yang tidak memungkinkan untuk bisa bergerak dengan cepat. Ya. Sebenarnya dari beberapa tantangan pernah kita sebenarnya berikan di rektorat kalau tidak salah. Waktu tahun 2018 yang lalu, akhir 2018, kita banyak sekali kekurangan. Di samping akreditasi juga semua jurnal-jurnal, kegiatan-kegiatan yang tridharma perguruan tinggi itu kita hampir tidak bisa diandalkan secara kualitas maupun kuantitas.
sangat minim sekali. Sehingga pada waktu itu saya meminta dengan memohon kepada teman-teman, silakan buat kegiatan, tapi dari segi finansial mungkin kami tidak mampu memberikan. Ya. Saya tidak malu mengatakan itu karena memang kondisinya seperti itu. Namun beberapa kegiatan-kegiatan yang terlaksana hanya Fakultas Hukum yang bisa memberikan mengadakan kegiatan-kegiatan yang bukan hanya non biaya dari universitas maupun yayasan, tapi bisa mendatangkan keuangan ke universitas seperti kegiatan kemarin yang dilaksanakan oleh teman-teman di Peradi kalau tidak salah ya, Peradi kegiatan kemarin itu. Kegiatan-kegiatan seperti itu karena memang saya buka sedikit tentang kondisi, mungkin bertanya teman-teman semua bertanya bagaimana sih sebenarnya kondisi keuangan yang ada di universitas, di Yayasan Indonesia Timur. Saya buka sedikit dulu. Waktu 2018 terus terang saya paling sering komunikasi dengan Prof. Jasrudin. Saya sering komunikasi dengan beliau. Dia bilang begini, Pak, kalau saya buka sanksi UIT, kira-kira bisa tidak bertahan? Maksudnya dia dari segi ekonomi. Saya bilang dengan kondisi jumlah mahasiswa sekarang mungkin agak sulit, Prof. Sehingga dia sebenarnya menerangkan kemarin untuk melepas beberapa aset yang ada di Yayasan Indonesia Timur. Ya. Karena terus terang sekarang memang berjalan kegiatan, jumlah mahasiswa juga sudah alhamdulillah sudah mulai meningkat, tapi masih ada pengeluaran-pengeluaran yang harus kita talangi bersama. Maksud saya talangi bersama ketika ada pengujian masuk ke kas universitas, itu yang harus kita sisihkan untuk pembayaran listrik dan sebagainya. Sehingga saya menganggap bahwa teman-teman yang sangat bersemangat hari ini masuk mencalonkan diri sebagai dekan Fakultas Hukum, saya sangat mengapresiasi teman-teman yang mencalonkan diri maupun kegiatan-kegiatan dari Senat yang saya anggap ya memang mungkin 100% upaya mereka dari dana sumbangan maupun donatur-donatur dari luar. Karena saya tahu karena pengeluaran yang ada kan saya tanda tangan. Saya tidak pernah melihat ada permintaan dari teman-teman semua. Jadi saya buka ini bukan berarti karena saya ingin waktu 2018 itu memang target kita pertama adalah akreditasi. Target kita akreditasi karena kita menganggap keterpurukan UIT penyebab utamanya kemarin adalah akreditasi. Dan alhamdulillah oleh Ibu Rektor dan semua jajaran-jajaran yang ada di bawah itu sudah 90% barangkali ya, sudah sampai 90% sudah akreditasi, bahkan dengan nilai yang sangat bagus. Kedua mungkin tugas kita adalah bagaimana kembali mengaktifkan upaya-upaya perekrutan mahasiswa di Universitas Indonesia Timur. Karena itu sudah hampir tidak ada lagi kendala. Beda dulu waktu sebelum tahun 2018 kita ingin promosikan calon mahasiswa masuk, baik itu orang luar maupun keluarga. Ketika ditanya tentang akreditasinya kan kita tidak bisa memberikan jawaban yang bagus. Akhirnya mereka keluar lagi. Kemudian salah satu upaya yayasan tetap jadi Bapak Ibu itu seperti ada yang dulu dikenal dengan referensi itu masih tetap jalan, dan saya upayakan ke Pak Arjang bendahara bahwa itu tetap nomor 1 nantinya. Itu sebagai upaya balas jasa dari upaya teman-teman yang melakukan perekrutan mahasiswa. Karena kita tidak akan mampu bisa berjalan dengan baik tanpa didukung jumlah mahasiswa yang banyak. Ya memang betul prinsip bahwa
kita nomor satukan kualitas, tapi tidak bisa kita nafikan kuantitas yang ada. Ya. Jadi itu sekedar penyampaian saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai ketua yayasan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat senat pemaparan visi misi dan pemilihan dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur periode 2021-2025 saya buka dengan resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Aminuddin SHMH telah membuka acara pada siang hari ini. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan visi dan misi sekaligus pemilihan dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur periode 2021-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan visi misi ini sangat penting untuk mengetahui ide dan gagasan para kandidat, sehingga para pemilih mengetahui bagaimana strategi para kandidat dalam membawa Fakultas Hukum jauh lebih baik dari sekalian. Pemilihan calon dekan Fakultas Hukum diikuti oleh 3 kandidat. Pertama, Bapak Dr. Amiruddin Pabu SHMH. Saat ini beliau aktif sebagai dosen Fakultas Hukum. Kedua, Bapak Dr. Makka HMSHMKN. Beliau aktif sebagai dosen Fakultas Hukum. Dan yang terakhir, Bapak Resdianto William SHLLM MH. Beliau aktif sebagai dosen Fakultas Hukum. Hadirin sekalian, mari kita sambut dengan hormat para kandidat calon dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur. Kami persilakan untuk mengambil tempat di depan. Untuk menerapkan asas keadilan, urutan penyampaian visi misi dilakukan berdasarkan awalan huruf nama terkecil dari alfabet. Kita mulai dari Bapak Dr. Amiruddin Pabu. Waktu selama 3 menit terhitung sejak Anda berbicara dan berhenti ketika tim waktu mengangkat bendera putih atau diberhentikan oleh moderator. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya hormati teman-teman dosen, senat Fakultas Hukum. Saya banggakan teman-teman panitia, mahasiswa dan para kandidat. Jadi kalau melihat proses perjalanan Fakultas Hukum yang betul ya, seperti apa dibahasakan oleh mulai dari ketua senat, rektor, termasuk yayasan, maka saya ada dua yang saya mau bangun di paling tidak ini menjadi sebuah sasaran gagasan berkenan dengan Fakultas Hukum ke depan. Dari perjalanan sejarah memang saya sampaikan bahwa teman-teman memang Fakultas Hukum ini masa-masa yang paling sekarang adalah masa-masa yang paling transisi. Bicara transisi, lebih-lebih kalau kita bicara transisi keuangan ya, paling. Jadi saya selalu sampaikan karena ada pemahaman saya bisa selesai S3 dengan beasiswa S1 dan insya Allah Fakultas Hukum ini bisa maju dengan kekuatan Tuhan pula. Itu prinsip saya. Oke, ada dua yang saya mau bangun paling tidak.
ini menjadi gagasan kami. Paling tidak dua, pertama bicara tentang Fakultas Hukum dengan harapan ke depan. Saya berharap ke depan, dan ini menjadi sebagai semangat saya dan motivasi saya untuk bisa mencalonkan dengan Fakultas Hukum. Saya berharapan bahwa Fakultas Hukum ke depan akreditasi berikutnya itu akan menjadi akreditasi A. Jadi sekarang kita sudah dapat B, dan harapan bahwa ketika ini bisa berjalan dengan baik dan saya bisa diamanahkan pada teman-teman, komunikasi dengan para teman-teman kandidat, saya berharap bahwa Fakultas Hukum bisa menjadi dapat A. Saya berharap bahwa dulu saja kita baru doktor sekitar 4 itu bisa dapat B. Apalagi 4 tahun, 3 tahun ke depan 17 doktor pasti dia bisa jadi A. Dan itu yang menjadi motivasi saya untuk bisa membangun Fakultas Hukum. Kalau ditanya, biasa ada yang muncul dari bahasa berapa pertanyaan teman-teman. Untuk bisa membangun Fakultas Hukum ini bisa dapat A, paling tidak ada berapa perangkat yang harus disiapkan. Yang paling utama dan paling itu bicara tentang kesejahteraan dosen. Ya, kalau kita bicara, saya biasa kalau bicara tentang kesejahteraan dosen, baru kita melihat ke yayasan, pasti kita agak ya kondisi sekarang ya. Saya selalu sampaikan ke teman-teman, saya dari 2001, saya menjadi dosen 2007, itu pernah 10 tahun menikmati kejayaan Universitas Indonesia Timur dan merasakan kesejahteraan di zaman itu. Nah, sekarang karena mungkin ada proses sejarah yang masa lalu, cukup. Oh iya, makasih. Terima kasih. Sekali lagi kami mengingatkan kepada para kandidat bahwa pemaparan visi misi hanya disampaikan selama 3 menit. Selanjutnya kita simak visi misi calon dekan Bapak Dr. Maka. Waktu sama 3 menit saat Anda mulai berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak banyak mungkin saya bisa berikan di waktu 3 menit itu. Ya. Sebenarnya harus lebih ya, karena kompleksitas masalah di Fakultas Hukum itu jauh lebih besar dibanding mungkin universitas lain. Ya, tapi tidak apa-apa. Saya mungkin ada tanya jawab. Saya hanya menjelaskan yang penting saja. Saya sepakat dengan saudara saya, Dr. Amir Fakhrur, tentang konsep yang tentang visi misinya membangun Fakultas Hukum UIN ke depan dengan memaksimalkan SDM dosen-dosen kita yang katanya 2021 ya sekitar 17 doktor. Nah, saya terpanggil untuk menjadi calon dekan, padahal pernah 2011 saya masih ingat pasca Ibu Masri itu ingin digantikan. Saya ditawari 2011, tapi saya katakan saya belum berminat. Padahal di waktu itu banyak mahasiswa. Nah, karena saya berburu dengan waktu, saya akan masuk di visi. Ya, visi ini saya mau maaf ya karena saya tidak kaji ini karena tiba-tiba tadi. Dan 12 saya masih di Kementerian Hukum Lingkungan Hidup, itu pun juga atas saudara saya kami Papu kerjasama atas usul dari dia yang memanfaatkan dosen-dosen yang ada di Fakultas Hukum UIN. Visi saya menjadikan suatu Fakultas Hukum UIN yang berkualitas, berreputasi baik pada tingkat nasional maupun internasional melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, ini sebenarnya harus dijelaskan, tapi 3 menit itu tidak cukup itu. Misi meningkatkan kapasitas dan kualitas dosen. Ini kapasitas mungkin menyangkut dengan pasio. Kualitas dosen Fakultas Hukum UIN secara beretika dan bermartabat. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit. Nah, dosen-dosen yang S2 itu wajib kuliah S3. Bagaimana caranya kita akan mengawal itu? Mulai mungkin proses pendaftarannya dan sebagainya. Kebetulan
saya 1 tahun lebih menjadi tim hukum Unhas, dipanggil untuk menjadi tim hukum Unhas, artinya mungkin kita membantu mereka. Terima kasih. Selanjutnya kita dengarkan pemaparan visi misi dari Bapak Resdianto William. Waktu sama 3 menit terhitung sejak Anda berbicara dan berhenti ketika moderator mempersilakan berhenti. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat sore ya, sore buat semua. Saya langsung saja, saya tidak perlu berpanjang-panjang lebar karena takutnya nanti di-cut lagi sama moderator. Intinya bahwa dalam proses seperti ini semua konsep itu bagus. Saya tidak tahu apakah saya pelengkap konsep yang bagus dari semua ini atau saya menjadi penyempurna dari konsep-konsep teman-teman yang ada di sini. Jadi poin saya tulis poin saja bahwa saya melihat kondisi Fakultas Hukum ini adalah kondisi yang sangat survive dalam arti bahwa semua bisa hidup tanpa apapun. Ibarat dia ikan, dia mampu berenang tanpa ada air. Itu poin saya di situ. Jadi saya melihat ada beberapa isu strategis yang perlu kita pertahankan dan memperlihatkan bahwa selama ini saya melihat ada atmosfer akademik di lingkungan Situs Akademi Fakultas Hukum belum menjadi budaya bersama. Itu isu strategis yang perlu kita pahami sama-sama. Yang kedua, jarangnya mahasiswa masuk ke perpustakaan. Apakah ini kurangnya hasil penelitian kah, dosen, atau tingkat kajian dari hasil penelitian yang masih rendah? Nah, yang ketiga, publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi masih sangat rendah. Itu sangat-sangat strategis bagi sebuah fakultas yang akan bangkit. Yang keempat, yang kelima, masih rendahnya dosen dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Meskipun pada akhir-akhir ini sudah cukup banyak yang saya lihat. Yang kelima, pelaksanaan manajerial secara umum belum dilaksanakan berdasarkan SOP. Yang ketujuh, adanya penyegaran suasana akademik dalam mengembangkan sistem perguruan tinggi melalui peningkatan kinerja sumber daya manusia. Yang keempat, yang terakhir maksud saya, yang sangat strategis yang perlu kita perbaiki secara bersama-sama adalah meningkatkan tata kelola organisasi yang baik dalam menghadapi perkembangan global. Itu saya pikir hal yang paling krusial dalam proses pembangunan. Nah, terkait dengan visi, saya pikir misi semua bagus. Saya tidak mau keluar dari konsep yang sudah kita canangkan bersama pada saat boran pengadil disputasi. Itu sudah jelas visi misi kita seperti apa. Tergantung bagaimana visi kita untuk mau memperkuat Fakultas Hukum. Tergantung misi kita bagaimana untuk mempertahankan yang baik menjadi lebih baik lagi. Itu hal yang paling prinsip dalam sebuah universitas, dalam sebuah organisasi, tata kelola organisasi, tertib administrasi. Ini yang paling mungkin agak rentan di fakultas kita. Saya ini berada pada sejak zamannya Pak Joni hingga sekarang. Saya tahu kondisi administrasi Fakultas Hukum, saya tahu kondisi ekonomi Fakultas Hukum, dan saya tahu bagaimana tata kelola organisasi Fakultas Hukum. Jadi pada saat titik terendah sampai titik klimaks, saya tahu semua kondisinya. Bukan berarti saya bisa ini ya, tapi minimal saya paham teman-teman dosen sini adalah dosen yang survive dengan kondisi Cukup ini. Masih belum ya? Cukup, Pak. Secara pengalaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sama. Terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk calon dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur yang memaparkan visi misinya secara jelas. Para hadirin, kami persilakan untuk istirahat selama 10 menit. Terima kasih. Sebelum saya melantik saudara-saudara, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah saudara-saudara bersedia dilantik pada hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan taufiknya, maka pada hari ini, Selasa tanggal 22 bulan Desember tahun 2020, bertempat di ruang rapat Rektorat Universitas Indonesia Timur, Jalan Rapocini Raya nomor 171 Makassar. Saya Rektor Universitas Indonesia Timur dengan ini melantik saudara Dr. Maka HM, SH, MH, MKM sebagai Dekan Fakultas Hukum berdasarkan SK Rektor nomor 1026/UIT-2.00
garing NO titik SK garing 12 garing 2020 tanggal 17 Desember 2020. Dr. Arjang ST MT MM sebagai Ketua Program Studi Magister Manajemen Program Pasca Sarjana berdasarkan SK 943 garing UIT titik 2.00 garing FO titik SK garing 12 garing 2020 tanggal